Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasta Arnianti, program studi ilmu pemerintahan semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 105170395. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban terbaik saya untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas keuangan negara. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik negara. Keuangan negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman, pemerintahan, atau bisa berupa pengeluaran pemerintahan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, keuangan negara dilihat dari sisi objeknya. Yang dimaksud adalah keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Selanjutnya, dilihat dari sisi subjeknya. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi objek sebagai yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Selanjutnya, dilihat dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya, dilihat dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemikiran atau penguasaan objek sebagai selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, pengeluaran, dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Dan yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Selanjutnya, yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Selanjutnya, yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang lain atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara, atau juga bisa perusahaan daerah atau negara. Selanjutnya, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good government dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas kesatuan, asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Asas tahunan. Asas tahunan memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari legislatif atau anggota DPR. Selanjutnya, asas universalitas atau asas kelengkapan yang memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran
antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Selanjutnya, asas kesatuan. Di sini asas kesatuan mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah brutonya. Selanjutnya, asas spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Sedangkan secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa semua pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawab. Selanjutnya, asas proporsionalitas atau pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsionalitas dalam fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, asas keterbukaan. Di sini, asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, perhitungan anggaran, serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit atau lembaga independen. Selanjutnya, yang terakhir, asas pemeriksa keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Nah, di sini asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin diselenggarakannya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus yang dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2 tentang menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang dimaksud seperti menggunakan dana desa, dana pilkada misalnya. Nah, menurut saya, kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah yang dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara itu sudah tepat atau belum. Di sini menurut saya kebijakan pemerintah itu, pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dengan menggunakan keuangan negara seperti dana desa, dana pilkada itu merupakan kebijakan yang sudah tepat karena mengingat dari penyebaran COVID ini sangat berjalan dengan cepat, maka pemerintah harus melakukan kebijakan dengan cepat dan tepat pula. Di sini kebijakan pemerintah tentang memakai dana desa atau dana pilkada untuk menanggulangi COVID-19 ini sudah tepat. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan mulai dari desa seperti melakukan kampanye kepada masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Selain itu, dengan diambilnya dana desa atau dana pilkada ini bisa membantu penanganan dari sisi kesehatan sehingga dampak ekonomi masyarakat yang timbul karena dampak COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, yang mana masyarakat tidak dapat bekerja di luar seperti petani, nelayan, dan pekerja swasta lainnya. Tidak mempunyai penghasilan dan ekonomi mereka sangat menurun. Cukup sekian pendapat dan penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.